Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pesan pastoral. Saya mengingatkan kembali bahwa pada bulan Juni saya akan berbicara tentang keluarga. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang keluarga dalam konteks berbeda untuk saling melengkapi. Saya ambilkan dari firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari firman Tuhan ini menunjukkan sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka memiliki perbedaan-perbedaan satu dengan yang lainnya. Alkitab secara terbuka menyatakan, bahkan bahan bakunya berbeda. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, tetapi setelah manusia memberontak kepada Allah, maka perbedaan dalam kehidupan manusia sering menjadi sumber konflik di dalam keluarga. Perbedaan tidak lagi dilihat sebagai satu kekayaan yang Allah berikan, tetapi dilihat justru sebagai pemisah. Jika kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda dari awalnya, seharusnya kita dapat menerima pasangan kita, rekan-rekan kita apa adanya. Demikian juga suami istri, walaupun mereka saling mengasihi, tetapi banyak perbedaan-perbedaannya. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena perbedaan latar belakang, kultur, nilai yang dimiliki, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sebab itu suami dan istri harus membangun jembatan yang tujuannya agar suami istri yang berbeda dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dua pribadi dapat saling menolong dan saling menopang. Nah, saudara, kita perlu tahu perbedaan-perbedaannya apa saja antara laki dan perempuan. Yang pertama, perbedaan secara teologis. Perhatikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki diciptakannya Tuhan dengan fungsi sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai kepala. Perempuan diciptakan Tuhan dengan fungsi sebagai penolong, sebagai pendamping, penghibur. Itu perbedaan yang pertama, secara teologis. Perbedaan yang kedua secara psikologi, kejiwaan. Nah, apa yang berbeda? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan. Perbedaan kinerja otak. Laki-laki pada umumnya memakai otak kiri, yaitu apa? Logika dan perhitungan. Sedangkan wanita memakai otak kanan, kreativitas dan emosi. Perbedaan yang kedua secara psikologis adalah emosi. Wanita lebih baper dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan yang ketiga adalah perilaku. Laki-laki lebih simpel dalam menanggapi segala sesuatunya, sedangkan wanita lebih ribet. Nah, perbedaan yang ketiga adalah perbedaan secara biologis. Apanya yang berbeda? Postur dan bentuk tubuh, alat kelamin, dan genetik. Nah, kalau kita mengetahui perbedaan-perbedaan ini, seharusnya kita dapat menerima apa adanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sekarang memahami bahwa laki dan wanita itu diciptakan berbeda. Sebab itu di dalam perbedaan kami membangun jembatan supaya nyata kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kami. Di dalam perbedaan ada karya agung Kristus yang luar biasa di dalam diri kami. Ajar kepada kami saling merendahkan diri, suami istri, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, hukum-hukum Tuhan yang diberlakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.